Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi jema'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan nikmat yang besar sehingga kita pada hari ini dapat berinteraksi melalui daring dan Ibu bisa memberikan layanan informasi kepada peserta didik walaupun suasana pada hari ini yaitu masih suasana pandemi. Mudah-mudahan peserta didik Ibu di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita tidak bertatap muka ya nak. Peserta didik, terima kasih atas kesempatan pada hari ini dan mudah-mudahan dapat bermanfaat nanti. Hari ini Ibu akan memberikan informasi terkait pengenalan BK. Namun sebelum itu Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Elsie Pesdekri, alamat Jalan Tan Malaka, kilometer 13, Jorong Gugu, 8 Koto. Nomor HP atau WA 082259855508. Nanti terkait hal yang ingin ditanyakan boleh WA Ibu di nomor tadi. Dengan moto kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri ya nak, hari ini adalah anugerah. Sebelum memasuki informasi yang akan disampaikan, terlebih dahulu kita berdoa ya nak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Anak-anak Ibu peserta didik MAN 50 Kota, sebelumnya ada yang sudah mengenal apa itu bimbingan konseling yang ada di sekolah maupun di madrasah. Namun hari ini Ibu ingin menekankan kembali kepada peserta didik Ibu, apalagi peserta didik baru ya, terkait tentang pengenalan BK di MAN 50 Kota. Nah, ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan yang akan diberikan kepada peserta didik, yaitu kenapa peserta didik perlu mengenal bimbingan konseling. Mari kita mengenal apa itu bimbingan konseling. Ada juga beberapa orang atau beberapa siswa yang berpikir atau berpersepsi tentang BK, yaitu hanya siswa yang bermasalah dalam belajar saja yang diatasi oleh guru BK. Nah, namun dan ada juga yang mengatakan bahwa BK bagi siswa yang cabut-cabut saja atau yang tidak hadir saja yang ditangani oleh guru BK. Tidak demikian ya nak, tidak hanya siswa yang bermasalah saja atau bermasalah dalam belajar saja yang diatasi oleh guru BK. Namun, siswa yang pintar juga diatasi oleh guru BK. Nah, ada pertanyaan. Pernahkah kalian mengalami hal yang seperti ini? Pernah sering dimarahi orang tua, kemudian dibully teman di sekolah, atau membuli teman di sekolah, sulit konsentrasi dalam belajar, atau bingung menentukan cita-cita? Terkadang saat mengalami hal tersebut,
apa yang bisa kalian lakukan. Dan mungkin ada juga yang memberontak karena dimarahi orang tua, kemudian memberontak, mendongkol. Kemudian ada juga yang diam dan pasrah saja. Setelah adanya masalah, kemudian tidak mencari solusinya, hanya diam dan pasrah. Tidak baik ya nak. Kemudian bagaimana? Memiliki masalah dengan teman, kemudian menghindar. Tidak bagus juga. Dan ingin bercerita, tapi tidak tahu ke siapa. Karena apabila kita bisa menceritakan hal demikian, menceritakan permasalahan, maka insya Allah lebih berkurang beban tadi. Tetapi ke siapa kita bercerita, kita harus tahu ya nak, kepada siapa kita bercerita. Kita harus bisa memilah-milah kepada siapa kita bercerita masalah kita tersebut. Peserta didik agar lebih signifikan untuk mengetahui dan mengenal arti bimbingan itu apa dan konseling itu apa. Ibu akan memberikan informasi apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada perorangan atau sekelompok orang yang dilakukan secara berkesinambungan supaya peserta didik atau individu tersebut dapat bertindak secara wajar, mengatasi kesulitan-kesulitan sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Kemudian konseling adalah bantuan dengan metode wawancara dengan teknik tertentu yang diberikan kepada perorangan atau kelompok yang menghadapi masalah atau kesulitan yang menghambat perkembangan dirinya. Jadi, bimbingan konseling itu adalah layanan yang diberikan untuk peserta didik atau kepada peserta didik yang berfungsi untuk memfasilitasi perkembangan siswa secara optimal agar tercapai kemandirian. Ada fungsi-fungsi dari BK nak. Yang pertama fungsi pemahaman, yaitu supaya peserta didik dapat terbantu dalam memahami dirinya, tuntutan studinya, peminatan, ataupun lintas minatnya. Yang kedua, ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu layanan BK berfungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan potensi dan kondisi positif yang dimiliki peserta didik, yaitu tuntutannya sesuai dengan karakter cerdas yang terpuji. Fungsi pencegahan yang ketiga ya nak, fungsinya yaitu membantu peserta didik agar mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan diri dan kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu atau bisa disingkat KST. Dan kesuksesan studinya serta peminatan dan lintas minat peserta didik. Yang keempat, fungsi pengentasan, yaitu fungsi pelayanan BK membantu siswa mengatasi kondisi kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu atau masalah yang peserta didik alami. Yang kelima, ada fungsi pembelaan. Apa itu fungsi pembelaan? Fungsi pembelaan adalah fungsi layanan BK untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingan peserta didik, baik berkenaan dengan hak-hak kehidupan pada umumnya maupun pada khususnya ya nak, berkenaan dengan hak kependidikan yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara memadai. Nah, peserta didik BK juga mempunyai azas-azas pelayanan BK, yaitu azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan kasus, tut uri handayani, dan alam takambang jadi guru. Mudah-mudahan anak-anak ibu peserta didik MAN 50 Kota dapat memahami apa itu fungsi daripada bimbingan konseling yang ibu sebutkan tadi. Nah, mari ke BK. Nanti kita
akan bisa sharing jika terjadi permasalahan atau ingin berkonsultasi dengan ibu. Peserta didik MAN 50 kota, masalah apa aja yang diselesaikan di BK? Yang pertama adalah masalah pribadi, sosial, belajar, serta karir. Nah, kalau pribadi itu nanti yang mencangkut tentang masalah pribadi peserta didik, yaitu contohnya mengatur emosi, memahami diri, memahami sifat atau kepribadian, dan potensi diri. Yang kedua sosial, yaitu masalah-masalah yang terkait tentang hubungan muda-mudi, sosial, hubungan sosial anak yang kurang sehat, kemampuan hubungan sosial yang sehat jika ada juga dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian belajar, bidang pelayanan BK membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar, menumbuh kembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik atau yang efektif dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah masalah karir, yaitu pelayanan BK diberikan kepada individu untuk dapat merencanakan dan mengembangkan masa depannya berkaitan dengan dunia pendidikan maupun dunia karir sesuai dengan karakter cerdas yang terpuji. Peserta didik juga harus mengetahui layanan apa saja yang bisa diberikan oleh BK atau jenis-jenis layanan BK. Ada layanan orientasi, layanan informasi, penempatan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, mediasi, dan tambah advokasi. Apa itu layanan orientasi? Layanan BK akan membantu peserta didik untuk memahami lingkungan baru. Contohnya memahami lingkungan yang ada di madrasah sesuai dengan video yang sudah Ibu kirim sebelumnya. Mudah-mudahan anak-anak Ibu sudah mengenal lingkungan MAN 50 kota ya nak. Dan objek-objek yang perlu dipelajari, sarana, prasarana, agar memperlancar peserta didik atau memudahkan peserta didik untuk mengenal lingkungan baru. Layanan informasi, yaitu layanan BK membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi, baik itu informasi tentang diri, informasi tentang sosial, belajar atau karir atau jabatan, dan pendidikan lanjutan, yaitu secara terarah dan objektif. Kemudian yang ketiga, layanan penempatan penyaluran, yaitu BK membantu peserta didik untuk menempatkan lintas minat dan peminatan peserta didik sesuai minat yang dimiliki oleh peserta didik dan penganalisian tes peminatan serta nilai rapor peserta didik. Kemudian dan juga program latihan atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler secara terarah dan objektif. Yang keempat yaitu layanan penguasaan konten, di mana layanan BK membantu peserta didik pada konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan dalam melakukan, berbuat atau mengerjakan sesuatu yang berguna dalam kehidupan madrasah kita. Kemudian peserta didik dapat memfeedback kembali apa informasi-informasi yang diberikan dan memahami apa yang diberikan oleh guru terkait informasi layanan yang telah diberikan. Kemudian ada layanan konseling perorangan, ya. Konseling perorangan ini layanan BK face to face
Jadi guru BK membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadi peserta didik melalui prosedur perseorangan di ruangan bimbingan konseling atau di ruangan yang tertutup. Layanan bimbingan kelompok, ya, layanan yang diberikan oleh BK dalam pengembangan pribadi, biasanya ini beranggotakan 8-9 peserta didik melalui dinamika kelompok, jadi yang membahas tentang topik-topik yang marak yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan pengambilan keputusan sesuai tuntutan karir yang terpuji melalui dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok yaitu layanan BK membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter melalui dinamika kelompok tadi sesuai dan atas izin anggota kelompok. Permasalahan dientaskan secara berkelompok. Kemudian layanan konsultasi, jadi biasanya layanan ini BK membantu peserta didik dalam penentuan karir dan memberikan wawasan, pemahaman, dan cara perlakuan yang perlu dilaksanakan baik itu ke pihak ketiga tentang baik itu masalah belajar, masalah pribadi, masalah sosial maupun karir. Kemudian layanan mediasi, layanan BK yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain atau pihak yang bertikai sesuai dengan karakter cerdas. Kemudian yang terakhir adalah layanan advokasi, ya, ada tambahannya layanan advokasi, di mana layanan ini membantu peserta didik memperoleh kembali hak-hak peserta didik yang tidak diperhatikan dan atau mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter yang cerdas. Nah, mudah-mudahan layanan-layanan ini yang Ibu sampaikan dapat anak-anak Ibu pahami. Peserta didik, ada hal juga yang akan Ibu sampaikan. Terkadang peserta didik atau siswa ada juga yang takut ke ruangan BK. Nah, pengen curhat ke BK tapi takut. Kenapa mesti takut? Karena BK bukan untuk mencatat dosa-dosa peserta didik, ya nak. Karena adanya kesalahpahaman ini sehingga peserta didik ada juga yang jarang ke ruangan BK atau berkonsultasi ke ruangan BK. Yang persepsinya orang-orang atau peserta didik atau siswa yang bermasalah saja yang datang ke ruang BK dan mencatat dosa-dosa peserta didik. Jadi hilangkanlah persepsi tersebut, karena setelah Ibu jelaskan layanan-layanan tadi, mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman terhadap peserta didik bahwa tidak hanya siswa yang bermasalah saja di ruang BK, tetapi banyak hal yang dapat diberikan pelayanan kepada peserta didik. BK itu bukan mata pelajaran, tetapi adalah layanan, ya nak. Dan BK juga bukan polisi sekolah atau madrasah yang hanya memberikan pelayanan terhadap orang-orang yang berkasus-kasus saja, seperti tawuran, yang seperti memberikan punishment kepada siswa, memberikan pukulan kepada siswa, bukan, ya nak. Tetapi BK akan memberikan dan mengentaskan permasalahan terkait bidang pribadi, belajar, sosial, dan karir siswa. Peserta didik, BK tidak hanya untuk siswa yang bermasalah dan tidak melulu memberikan nasihat. Ingat bahwa BK adalah sahabat siswa yang mendengarkan semua keluhanmu, masalahmu, dan merangkul peserta didiknya agar maksimal di madrasah atau sekolah. Nanti peserta didik apabila tidak atau jarang masuk sekolah, maka ada program namanya kunjungan rumah. Jadi nanti apabila peserta didik jarang masuk sekolah, cabut, alfa, nanti ibu akan mengunjungi
rumah peserta didik, dan biasanya ini bagi peserta didik yang sering alfa. Dan di sana nanti untuk kunjungan rumah atau home visit, di situ kami hanya atau guru BK bisa juga dengan wali kelas untuk bisa mengetahui bagaimana permasalahan yang dialami peserta didik dengan cara karakter cerdas dan terpuji, ya nah. Peserta didik, ada beberapa hal mekanisme penanganan masalah peserta didik di madrasah, yang mana penanganannya nanti dari siswa ke guru pembina, guru mata pelajaran, dan guru piket, dan diinformasikan ke wali kelas serta ke guru BK, dan lanjut ke waka kesiswaan atau personil dari wakil sekolah, dan kemudian lanjut ke kepala madrasah jika ini permasalahannya layak untuk disampaikan atau tidak, atau hanya sampai ke wali kelas atau ke bimbingan ke guru BK saja. Peserta didik, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi Ananda semua. Namun juga ada tambahan yang akan Ibu sampaikan, bahwa apabila peserta didik MAN 50 kota ada yang atau lama alfa, jadi nanti ada namanya pemanggilan orang tua. Jadi pemanggilan ini berdasarkan urutan, ada panggilan 1, panggilan 2, dan panggilan 3. Panggilan 1 itu yang memanggil orang tua itu adalah wali kelas. Kemudian panggilan yang kedua BK, yang ketiga, panggilan ketiga langsung ditangani oleh waka kesiswaan dan diikutsertakan oleh guru BK dan wali kelas dalam penanganan masalah peserta didik di MAN 50 kota. Baik, sebelumnya anak ibu harus mengetahui, ya nak, bahwa BK adalah sahabat siswa, ya nak, dan mudah-mudahan kita bisa saling sharing, saling berbagi demi kemajuan belajar peserta didik MAN 50 kota, dan sukses dan tercapailah cita-citanya. Amin amin ya robbal alamin. Baik peserta didik, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dengan baik. Sebelumnya Ibu akan sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memperlihatkan ruang dari bimbingan konseling. Yuk ke BK.